Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kesesatan menuju petunjuk. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan tema etika, tasyawuf, moral, dan akhlak. Tema ini sangat penting untuk kita pahami dan amalkan karena berkaitan dengan kualitas kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai umat muslim. Tasyawuf adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan hati dari segala kotoran dan penyakit hati. Tasyawuf adalah jalan menuju ma'rifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam dan hakiki tentang Allah yang melampaui sekedar pengetahuan teoritis. Tasyawuf adalah cara untuk mencapai kesempurnaan akhlak, yaitu akhlak yang sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW yang merupakan akhlak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika adalah aturan bersosial yang ditujukan dalam akhlak yang baik. Etika adalah norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika adalah pedoman yang harus membantu manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, yang bermanfaat dan yang merugikan. Moral adalah nilai yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi standar penilaian terhadap perilaku manusia. Moral adalah hasil dari kesepakatan bersama yang berdasarkan pada kebiasaan adat, budaya, agama, atau hukum. Moral adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah seseorang berperilaku baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai dengan moral yang berlaku. Akhlak adalah perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak adalah manifestasi dari iman dan takwa yang ada di dalam hati. Akhlak adalah cerminan dari kepribadian dan karakter seseorang. Akhlak adalah amalan yang paling berat dalam timbangan, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasyawuf, etika, moral, dan akhlak adalah hal-hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berusaha untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan tasyawuf, etika, moral, dan akhlak yang baik. Kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan dalam hal tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Kita harus menjaga hati dari segala yang dapat mengotori dan merusaknya, seperti syirik, riya, dengki, sombong, dan lain-lain. Kita harus membersihkan hati kita dengan zikir, doa, istighfar, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita harus menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia seperti iman, takwa, ikhlas, sabar, dan lain-lain. Kita juga harus berperilaku baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghormati, menyayangi, menolong, dan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, saudara, teman, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tasyawuf, etika moral dan akhlak yang baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan ridho, rahmat dan makrifah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, dan kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan tertinggi dari hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki akhlak kita dengan mengikuti ajaran tasyawuf, etika moral dan akhlak yang baik. Marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang dicintai oleh malaikat, yang dicintai oleh manusia, dan dicintai oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.